Bab 3541 sampai bab 3544. Musuh ini jauh lebih menarik dari sebelumnya. Baik kecerdasan maupun kekuatan adalah yang terbaik. Kuncinya adalah mengenal diri sendiri dengan baik. Dia ingin melihat siapa orang itu. Gong Qianqiu dan dua lainnya juga mendekat ke sini. Tuan, saya merasa ada yang tidak beres. Saya merasa sedikit takut, kata Dugu Xiao dengan gemetar. Gong Qianqiu tampak tidak berdaya. Jika ini pertama kalinya Dugu Xiao mengucapkan kata-kata seperti itu, dia akan tetap waspada. Tapi anak ini selalu mengatakan hal seperti ini kemanapun dia pergi. Dia sekarang merasa seperti orang yang tidak berdaya. Saya merasa takut ketika datang ke tempat asing. Dia merasa seperti seseorang sedang menyergapnya, seseorang sedang menatapnya. Oleh karena itu, Gong Qianqiu tidak menganggap serius perkataannya. Terlebih lagi, dia melihat sekeliling. Tidak ada aroma orang lain. Sekarang rasa kekuatannya terlalu kuat, dia bisa merasakan sedikit perubahan energi. Dia menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun di tempat ini. Oleh karena itu, terus bawa Dugu Xiao lebih dekat ke jalur spiritual berukuran sedang ini. Semakin dekat, jantung Ye Junlin berdebar kencang. Kapan dia begitu bersemangat, terutama karena lawannya sangat menarik. Itu sudah cukup untuk membangkitkan minat padanya. Sisi lain, setelah Xiao Feng kembali ke kediamannya, masih memikirkan tentang guru, mencari pembuluh darah spiritual berukuran kecil dan sedang. Dia tiba-tiba membuat asumsi, bagaimana jika Gong Qianqiu kebetulan muncul di dekat pembuluh darah spiritual yang dia cari? Maka sangat mustahil untuk membersihkannya, dan dia akan menjadi segera dibunuh sebagai musuh. Bagaimana jika, bicara tentang masa lalu, anggapan ini tidak valid, sama sekali tidak mungkin. Kebetulan sekali, dia bahkan tidak memikirkan asumsi ini. Tapi sekarang saya sangat tidak beruntung. Sejak Gong Qianqiu dibunuh oleh tuannya terakhir kali, dia takut dengan situasi seperti itu. Kemungkinannya tidak kecil. Bagaimana jika, menurut nada bicara Junjun, siapapun yang berada di dekat pembuluh darah spiritual kecil dan menengah ini dianggap sebagai musuh? Dia harus berasumsi, tidak, saya ingin memastikan tidak ada yang salah. Qianqiu tidak mungkin berada dalam bahaya apapun. Apalagi saat ini, bagaimana jika dia tidak bisa membiarkan ini terjadi? Sama sekali tidak, bahkan jika dia menghubungi Gong Qianqiu sekarang dan mengingatkan Gong Qianqiu, mereka menganggapnya tidak masuk akal dan tidak ada bahaya sama sekali, bahkan mungkin menuduhnya sakit. Tapi dia tidak peduli untuk menghilangkan bahaya apapun. Bahkan jika dia dimarahi oleh Gong Qianqiu, tidak masalah jika Gong Qianqiu memutuskan kontak. Dia tidak boleh mati, jadi, Xiao Feng mempertaruhkan nyawanya untuk menghubungi Gong Qianqiu. Menggunakan metode kontak darurat yang diajarkan Gong Qianqiu kepadanya. Gong Qianqiu, yang mendekati pembuluh darah spiritual berukuran sedang selangkah demi selangkah, tiba-tiba menerima kontak dari Xiao Feng, yang mendesak dan berbahaya. Ekspresi Gong Qianqiu berubah. Setelah dua kali pertama dia menghina Xiao Feng pasti menjadi jujur. Saya tidak akan menghubungi diri saya sendiri dengan mudah lagi. Jika kami menghubungi Anda lagi, mungkin ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Tidak baik, sesuatu pasti telah terjadi. Ada apa dengan Xiao Feng? Gong Qianqiu bertanya. Situasi darurat di Qianqiu, tuanku baru-baru ini mencari pembuluh darah spiritual berukuran kecil dan menengah di divisi penekan setan. Saya pikir musuh pasti akan menyerap pembuluh darah spiritual. Anda harus tetap di divisi penekan setan dengan jujur, dan jangan berkeliaran di sekitar pembuluh darah spiritual, apalagi pergi ke sana. Jika tidak, kamu akan diperlakukan sebagai pembunuh dan dibunuh. Xiao Feng segera mengingatkan. Setelah selesai berbicara, dia menunggu hinaan Gong Qianqiu. Secara logika,
Saran semacam ini tanpa alasan atau bukti apapun hanyalah omong kosong belaka. Teguran marah Gong Qianqiu pasti sangat diperlukan. Namun Gong Qianqiu justru berkata, "Xiao Feng, terima kasih banyak. Aku akan memperhatikannya, kamu harus memperhatikan dirimu sendiri." Respon singkat Gong Qianqiu hampir membuat Xiao Feng terlonjak gila-gilaan. "Aku tahu Qianqiu bahwa kamu masih peduli padaku. Saat kamu memarahiku, kamu hanya membenci besi, kamu ingin aku menjadi baik dan membuatku kuat. Jika seseorang tidak mencintaiku, dia tidak akan repot-repot memarahiku, saya." Xiao Feng merasa lega sekarang. Gong Qianqiu memanglah orang yang mencintainya. Tadinya itu tamparan di wajah, tapi sekarang saya diberi tanggal. Dia sangat yakin bahwa Gong Qianqiu memarahinya demi kebaikannya sendiri. Anda bisa melihatnya sekarang. Lagi pula, kontakku dengannya kali ini bahkan lebih tidak masuk akal dan bahkan agak sulit dipercaya. Ternyata Gong Qianqiu sangat lembut. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Gong Qianqiu berada di dekat jalur spiritual. Dia panik. Itu sebabnya dia membalas Xiao Feng seperti ini. "Saya masih meremehkan Ye Junlin. Saya pikir dia akan selalu mengawasi dua pembuluh darah spiritual super. Saya tidak menyangka dia mulai fokus pada pembuluh darah spiritual kecil dan menengah. Dia tahu apa yang saya lakukan." Setelah Xiao Feng mengingatkan, "Aku tahu Ye Junlin setelah apa." Dia segera mengklarifikasi pikiran Ye Junlin. Dia duduk kembali dan menunggu. Mungkin urat spiritual berukuran sedang ini, mungkin yang berikutnya. Tapi dia pasti ada di sana. Pertarungan langsung. Gong Qianqiu masih tidak terlalu memikirkannya. Itu belum mencapai titik menghancurkan Ye Junlin secara langsung. Dia masih harus terus tenang dan terus meningkatkan kekuatannya. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Gong Qianqiu berbalik dan berkata kepada Dugu Xiao di sebelahnya, "Firasatmu salah ratusan kali, tapi kali ini kemungkinan besar akurat, ada seseorang yang menyergap." Sekarang Dugu Xiao menjadi semakin ketakutan, seluruh orang mulai gemetar. "Kami menyerah pada pembuluh darah spiritual berukuran sedang ini." Gong Qianqiu berhenti, dia merasakannya lagi dengan hati-hati. Tidak ada fluktuasi energi di sekitar, diam. Bahkan agak menakutkan untuk mengatakan sepi, itu berarti ada sesuatu yang salah. Perasaan Gong Qianqiu semakin kuat, dia sudah merasa bahwa Ye Junlin diam-diam ada di sana. "Hah, ada apa?" Mereka tidak bergerak maju. Ye Junlin menyadari ada yang tidak beres. Tapi bagaimana pihak lain bisa mengetahuinya? Ini tidak mungkin. Semua nafasnya tersembunyi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sisi lain. "Ye Junlin, aku tahu kamu sedang menyergap dalam kegelapan. Aku menemukanmu, tidak perlu bersembunyi. Tapi aku tidak bisa bertemu denganmu untuk saat ini. Tunggu sampai waktu berikutnya. Hahaha." Jika kata-katanya tidak mengejutkan, maka aku akan mati. Begitu suara ini datang, wajah Ye Junlin berubah drastis. Apakah pihak lain telah menemukannya? Tidak baik. Mengejar, Ye Junlin segera naik ke langit dan mengejarnya. Boom! Gong Qianqiu pun langsung kabur. Toh jarak kedua kubu masih agak jauh. Gong Qianqiu melarikan diri. Ye Junlin tidak mengejarnya. Ini. Ye Junlin kaget. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pihak lain mengetahuinya? Sangat tidak mungkin, bukankah ini terlalu kebetulan? Kecuali pihak lain itu super kuat dan dapat menghancurkan Anda juga dapat menemukannya dengan mudah. Namun dilihat dari kaburnya pihak lain, belum ada kepastian seperti itu. Tidak mungkin menghancurkan diri sendiri dengan mudah. Bagaimana hal itu ditemukan? Itu luar biasa. Tapi pihak lain baru saja menemukannya. Mungkin saya benar-benar menemukannya sendiri. Kalau tidak, penjelasannya tidak akan jelas. Pertama, tidak ada yang tahu keberadaannya, bahkan Xiao Feng, yang kemungkinan besar membocorkannya. Kedua, tidak ada yang tahu bahwa saya sedang menunggu di sini, dan jika sekelompok orang ini tahu,
mereka tidak akan datang. Ketiga, dilihat dari habisnya pembuluh darah spiritual satu persatu, pihak lain tidak tahu bahwa mereka telah mengincarnya dan mengetahui tentang pembuluh darah spiritual Xiaozong. Jika pihak lain benar-benar menemukannya, itu agak terlalu ajaib. Sulit dipercaya, Ye Junlin menganalisanya untuk waktu yang lama, tapi masih belum bisa menemukan alasannya. Tapi tidak ada keuntungan sama sekali, bukan? Itu tidak mungkin. Apakah itu seorang wanita? Dari suaranya tadi, sepertinya pihak lain adalah seorang wanita. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Ye Junlin. Pihak lainnya ternyata seorang wanita memiliki kemampuan seperti itu. Tak terbayangkan, ya, lawan ini mungkin seorang wanita. Saat Ye Junlin menyelidiki paviliun barat, fokusnya sebenarnya tertuju pada pria itu. Wanita tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, tampaknya bagaimana seorang wanita bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tapi ini adalah sesuatu yang diabaikan orang, tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Justru karena perempuan, mudah untuk disembunyikan. Targetnya relatif kecil, Ye Junlin tidak menyangka itu adalah seorang wanita. Tapi suara tadi adalah suara seorang wanita, pihak lain tidak menyembunyikan jenis kelaminnya, ini secara langsung memprovokasi dia. Wanita ini mungkin dalam keadaan sekarang, dia bisa diekspos tetapi tidak perlu diekspos. Tapi saya bisa membayangkan dia akan segera terungkap. Saat dia merasa kekuatannya bisa menghancurkannya, dia pasti akan terekspos. Bahkan belum dekat, tetapi sekarang metode penggunaan pembuluh darah spiritual berukuran kecil dan menengah ini telah saya temukan sendiri. Dia pasti tidak akan menggunakannya lagi, kemudian dia akan punya ide lain. Untuk saat ini, kecuali dua pembuluh darah super spiritual, Ye Junlin tidak bisa memikirkan cara lain baginya untuk mendapatkan energi. Hentikan, itu harus dihentikan sebelum dia dewasa. Kita juga perlu mencari tahu identitasnya secepat mungkin. Setelah Gong Qianqiu pergi, hahaha, dia mulai tertawa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Feng akan berguna. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia duga, tampaknya nilainya belum sepenuhnya keluar. Sekarang dia juga telah mengendalikan Xiao Feng ke kondisi di mana dia mencerminkan nilainya sendiri. Namun tak lama kemudian ekspresi Gong Qianqiu berubah suram. Masih sedikit lebih buruk, jika semua pembuluh darah spiritual berukuran kecil dan menengah ini tertelan. Mudah baginya untuk berurusan dengan Ye Junlin. Tapi setelah menelan sebagian besar, Ye Junlin muncul dan menatapnya. Menilai dari penyergapan Ye Junlin di sekitar pembuluh darah spiritual barusan, dia sedikit lebih menakutkan dari yang dia duga. Lagi pula, dia tidak menyadarinya, jadi dia merasakan tekanannya juga. Tidak apa-apa jika semua pembuluh darah spiritual bisa ditelan, itu akan menjadi sedikit jaminan. Namun cara ini tidak lagi berhasil. Ye Junlin telah mengamati dua pembuluh darah super spiritual. Bagaimana saya bisa terus menjadi kuat? Hei, selanjutnya kita harus mencari sumber energi baru, yang sangat menyebalkan. Gong Qianqiu memegangi dahinya. Pada saat ini, Du Gu Xiao tiba-tiba berkata, "Guru, saya tahu masih ada pembuluh darah spiritual di suatu tempat, dan masih ada dua pembuluh darah spiritual. Satu dari suku alien Xuanming, dan yang lainnya dari suku alien Shenluo. Ini dua pembuluh darah spiritual sama-sama besar, meskipun pembuluh darah spiritual tidak sebaik pembuluh darah spiritual super di bawah divisi Zenmo, keduanya hampir sama. Kedua pembuluh darah spiritual ini adalah fondasi dari dua ras alien, kecuali manusia seperti aku dan Du Gu Tuo, tidak ada orang lain yang tahu." Kata Du Gu Xiao, mata Gong Qianqiu berbinar tajam. Ye Junlin dapat mengendalikan pembuluh darah spiritual utama dari divisi setan penekan. Namun alien pasti tidak akan melakukannya, karena mereka tidak tahu di mana mereka berada. Bagus sekali, saya bisa menggunakan dua pembuluh darah spiritual ras alien untuk mencapai alam yang saya inginkan.
Gong Qianqiu tertawa, "Tuan, tidak hanya itu, saya juga mengambil semua harta karun, obat-obatan ajaib, materi surgawi, dan harta duniawi yang telah diperoleh ras alien selama bertahun-tahun. Hal-hal ini terasa seperti layak untuk diberikan secara spiritual." Dugu Xiao sekarang juga paham bentuknya. Ikuti Gong Qianqiu dan tolong dia. Masa depan saya cerah, itu bahkan lebih baik daripada jalan yang Dugu Tuo buat untuknya sebelumnya. Gong Qianqiu sedikit lebih menantikannya. "Baiklah, kalau begitu ayo cepat berangkat bawa aku ke sana." Dia sudah tidak sabar. Ketika Ye Junlin berpikir keras tentang bagaimana Gong Qianqiu akan menemukan sumber energi selanjutnya, dia tidak menyangka bahwa dia telah menyelesaikannya dengan mudah. Selanjutnya, Gong Qianqiu sekali lagi akan mengantarkan lompatan kualitatif. Segera, Gong Qianqiu memperoleh harta karun yang telah disimpan oleh dua ras alien selama ratusan tahun. Senyumnya tidak pernah putus. Ada juga dua pembuluh darah spiritual yang besar. Itu juga membuatnya bahagia. Tempat di mana alien kunci berada sangat rahasia. Apalagi ini adalah sarang mereka, Demon Suppressor tidak bisa ditemukan sama sekali. Gong Qianqiu bisa melahapnya dengan percaya diri. Bab 3544. Apakah kecurigaan Xiao Feng hilang? Gong Qianqiu percaya bahwa Ye Junlin tidak dapat menemukannya untuk saat ini. Ini tidak terduga. Lagi pula, bahkan divisi penekan iblis pun tidak akan tahu. Dua ras alien utama juga memiliki pembuluh darah spiritual. Terlebih lagi, pembuluh darah spiritual dari dua ras alien besar tersebut dipenuhi dengan energi spiritual dan energi lain yang penuh dengan aura jahat. Demon Suppressor mengabaikannya dan tidak pernah menggunakannya. Belum lagi menjelajah, saya mungkin tidak menduganya. Tidak peduli seberapa pintar Ye Junlin, saat dia bereaksi, dia akan melahap semuanya. Namun meski begitu, dia masih stres, itu harus dimakan secepat mungkin. Raihlah peluang besar ini. Bagaimanapun, dia tidak dapat menyentuh pembuluh darah spiritual lainnya untuk saat ini. Dia juga mengalokasikan banyak sumber daya untuk muridnya Dugu Xiao. Dia juga ingin melatih Dugu Xiao. Tidak ada gunanya menjadi kuat. Dan sekarang sudah pasti dia akan menjadi yang terkuat. Dia juga ingin membuat Dugu Xiao kuat agar Ye Junlin dan yang lainnya tidak bisa membalas dendam. Dia hanya bisa menonton, inilah yang dia inginkan. Setelah mendapatkan kekuatan, menggunakan kekuatan saja sudah membosankan. Prinsipnya selalu bermain dengan orang lain. Selanjutnya, dia mulai melahap dua pembuluh darah spiritual utama ras asing. Ye Junlin kembali ke base camp dengan depresi. Tidak ada gunanya menatap pembuluh darah spiritual sekarang. Pihak lain tidak akan pernah memikirkan lagi tentang pembuluh darah spiritual ini. Tapi Ye Junlin benar-benar tidak bisa memikirkan sumber energi lain untuk sementara waktu. Saya bertanya kepada pejabat senior penjara Sentian dan mereka juga tidak mengetahuinya. Rasanya seperti sumber energi yang besar terkendali. Mereka tidak dapat menyebutkan sumber energi lain untuk sementara waktu. Saya hanya bisa mencarinya. Ye Junlin merasa dia harus mengejar pemikiran wanita ini secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan selangkah lebih lambat. Dia punya hal lain yang perlu dikhawatirkan. Misalnya, dia takut pihak lain akan membalas. Lagi pula, dia terus mengawasinya kalau pihak lain menyerang orang-orang di sekitarnya. Dia mungkin tidak akan bisa melihatnya sendirian. Meskipun memberitahu mereka untuk berhati-hati, Anda juga harus melihat diri Anda lebih dekat. Ketika Ye Junlin kembali, semua orang berkumpul. Apakah terjadi sesuatu pada bos? Semua orang melihat ada sesuatu yang tidak beres pada wajah Ye Junlin dan mau tidak mau bertanya. Semua orang berkumpul, ekspresi Xiao Feng semakin berubah. Dia memandang Ye Junlin dengan sedikit gugup. Bukankah ini suatu kebetulan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Junjun beberapa kali lagi. Apakah Gong Qianqiu benar-benar tidak beruntung?
Pernahkah Anda mengalami hal ini? Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Awalnya, saya telah menguasai aturan lawan, jadi saya menunggunya dalam nada spiritual berukuran sedang. Saya benar-benar menunggunya, tetapi ketika saya hendak mengambil tindakan, lawan tiba-tiba berhenti dan menolak untuk bergerak. Dia memasuki pengepunganku dan berkata dia telah menemukanku. Apa? Setelah mendengarkan cerita Ye Junlin, semua orang mulai menganalisis. Bos, apakah pihak lain cukup kuat untuk menemukanmu? King Long sedikit takut, jika ini benar, itu akan menjadi masalah besar. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak, saya telah menunggu lama, dan pada awalnya orang ini berjalan menuju pembuluh darah spiritual, tetapi kemudian dia tiba-tiba berhenti dan berkata dia tahu aku ada di sana. Dan jika dia memiliki kemampuan untuk menemukanku, tidak perlu bersembunyi dariku, jelas dia tidak menemukanku. Beberapa orang saling memandang dan berkata, lalu bagaimana ini bisa terjadi? Orang menemukanmu, bos. Dia tidak menemukannya sendiri. Itu hanya apa yang orang lain katakan padamu. Begitu kesimpulan ini keluar, semua orang ketakutan. Mungkinkah pihak lain mengetahui segalanya tentang mereka? Apakah Anda tahu keberadaan dan berita bosnya sekarang? Apakah ini seseorang yang ditempatkan di antara mereka? Di masa lalu, semua orang akan melihat Xiao Feng secara bersamaan, karena dialah yang mengungkapkannya setiap saat. Namun kini, mereka sengaja menghindari Xiao Feng. Bahkan Ye Junlin pun sama. Dia tidak mau memberitahukan keberadaannya, apalagi membiarkan Xiao Feng mengetahuinya. Begitu juga mereka. Oleh karena itu, kecurigaan Xiao Feng dihilangkan. Bersambung.